Desa Wisata Karanganyar merupakan salah satu desa wisata yang ada di wilayah Kecamatan Borobudur. Tepatnya berada pada 3 km sebelah barat Candi Borobudur. Desa wisata ini berdiri atas gagasan seorang maestro seni gerabah pada tahun 2007 yang terinspirasi dari salah satu relief di Candi Borobudur yang menggambarkan kegiatan kerajinan gerabah pada zaman kerajaan kuno. Pesona alam dan ragam budaya tradisional yang dimiliki oleh desa wisata ini, kami ulas kembali dalam sebuah wawancara bersama salah satu pengelola desa wisata Karanganyar bernama Bapak Jafar. Bagaimana sih Pak awal mula terbentuknya desa wisata Karanganyar? Desa wisata Karanganyar ini sebenarnya dimulai itu kalau kita boleh garis tarik ke belakang itu di tahun 2007 itu ada seorang maestro gerabah. Kan kalau desa Karanganyar itu ada satu dusun yang memang dusun itu adalah dusun industri gerabah. Jadi tahun 2007 itu dulu waktu Candi Borobudur masih bebas banget ya, masih boleh masuk siapapun dengan biaya tertentu dan ada paket sunrise yang boleh naik ke sana. Itu tuh dulu banyak wisatawan asing yang datang ke Candi Borobudur ikut melihat sunrise. Biasanya kan dapat include pemandu lokal di Candi Borobudur. Nah, di Candi Borobudur ketika wisatawan asing ini lihat sunrise-nya, kemudian biasanya diarahkan ke salah satu relief. Relief ini adalah relief berkegiatan gerabah. Jadi ada di relief Candi Borobudur di pagar Langkan bagian H dan I kalau saya nggak salah. Itu di sana banyak banget menggambarkan tentang kondisi kehidupan pengrajin gerabah. Di relief. Tahun 2007 itu. Nah, dari daya tarik wisatawan yang melihat relief gerabah ini dan guide yang menyampaikan bahwa ini ada dan masih terjaga sampai saat ini di Desa Karanganyar. Setelah wisatawan asing ini selesai di candi, biasanya jam 8 pagi itu datang ke Dusun Lipoh Desa Karanganyar untuk melihat prosesi pembuatan gerabah. Dulu belum seperti sekarang. Sekarang banyak sekali galeri gerabah yang memang menyiapkan untuk paket edukasi. Kalau dulu belum sekali. Wisatawan ini keliling ke dusun, jadi melihat bagaimana proses pembuatan gerabahnya, bagaimana proses penjemuran hingga pembakaran dan finishing itu sangat antusias. Cuman di situ belum ada perekonomian yang bisa diangkat oleh masyarakat, sehingga ada seorang tadi yang namanya Bapak Supoyo ini maestro gerabah. Beliau di tahun 2007 itu mulai membuat paket. Ya, Pak. Paket gerabah yang memang nanti ada berbayar dan meningkatkan perekonomian. Nah, di tahun 2007 itu baru wisatawan asing tuh yang datang mencoba bayar, datang mencoba. Nah, kemudian Bapak Supoyo beliau membuat paket edukasi yang memang khusus bukan untuk wisatawan asing, tapi memang ke anak sekolah dan warga lokal umumnya. Cuman di tahun 2007 itu belum berkembang, belum bisa berjalan karena waktu itu belum seperti sekarang ya digitalisasi. Dulu HP masih Nokia, belum ada 4G, 5G sekarang. Nah, Pak Poyo ini door to door tuh ke sekolahan, ke akademisi, ke tour agen. Hingga tahun 2013 sudah mulai banyak yang berdatangan berkunjung ke Desa Karanganyar, terutama di Dusun Lipoh untuk paket gerabah. Kan paket gerabah ada macam-macam. Kalau yang paling sering itu ada 3. Yang pertama ngeleler atau membuat gerabah freehand. Jadi diajarkan oleh trainer membuat gerabah sesuai yang diinginkan. Yang kedua itu melukis gerabah. Jadi gerabah yang sudah matang, sudah diberi warna dasar atau belum, kita sediakan warna-warni cat dari Sandy. Wisatawan mewarnai sesuka-suka mereka atau yang mengikuti bentuk. Dan yang ketiga itu mencetak gerabah. Jadi ada cetakan gerabah yang berbentuk flora fauna di situ. Ya, biasanya ini sering nih yang anak sekolah ya menancapkan. Nah, di tahun 2013 itu baru mulai banyak kelompok-kelompok rombongan itu yang datang berkunjung ke Desa Karanganyar, terutama gerabah. Nah, disitulah mulai muncul ide-ide pegiat wisata untuk membuat desa wisata karena jumlah wisatawan yang datang itu tidak sesuai dengan SDM yang kita mampu waktu tahun 2013, sehingga mulailah dibentuk desa wisata Karanganyar dengan Bok Darwis. Bok Darwisnya bintang bersinar waktu itu 2013 ya.
Kalau resminya itu saya lupa, tapi ada di desa resmi SK-nya berapa. Cuman kalau di sejarahnya 2013 lah baru ada desa wisata Karanganyar, dimulai dari Gerabah. Baru tahun-tahun berikutnya dusun-dusun yang lain kayak di Ngadwinatan 1 atau Ngundin itu ada bambunya. Bambu ya. Bambu dengan berbagai kearifan lokalnya bambu diangkat menjadi paket wisata. Di Ngadwinatan 2 atau Ngasem ini ada olahan tahu. Kalau dulu sering ada wisatawan yang keliling-keliling untuk melihat proses tahunya dan biasanya beli tahunya. Terus di sini di Banjaran 2 ini lebih ke pertaniannya dan pemandangan sunset di sini. Sampai sekarang lah desa wisata masih berjalan. Sekarang udah luar biasa. Termasuk peningkatan di tadi 2017-13 kan belum banyak galeri. Jadi wisatawan masih belum termanage dengan baik. Tapi kalau sekarang udah banyak sekali galeri, apalagi di hari weekend itu udah full tamu berkunjung di Dusun Lipo di Karanganyar. Itu kalau asal mulanya. Berarti nilai filosofisnya juga termasuk ke historis relief. Nah, memang itu gardu terdepannya mulai itu baru. Jadi memang kalau kita di desa itu storytellernya banyak juga yang mengambil dari relief candi. Dari relief candi ini terintegrasi ke kehidupan masyarakat. Berarti zaman dulu juga ini sangat rakyat. Ya, kalau kita punya cerita yang berkembang di masyarakat itu, kerajinan gerabah yang ada di desa Karanganyar ini sudah ada sejak abad ke-8 dengan kisah-kisah beberapa tokoh masyarakat zaman dahulu yang memang itu tuh sama persis dengan ada di relief. Contohnya di relief Borobudur itu pembuat gerabah dan pengolah gerabah itu adalah perempuan. Begitupun di Dusun Lipo kita punya catatan 80 pengrajin aktif perempuan. Laki-laki itu nggak aktif, tapi cuma 1-2 orang aja. Dan itu yang aktif, belum kalau yang tidak aktif perempuannya. Kalau laki-laki ya itu pun sesuai dengan relief candi. Kalau zaman dulu suami istri nih, sang istri membuat gerabah, sang suami mencari tanah, menyiapkan pembakaran hingga penjualan. Jadi kalau dulu kan masih jalan kaki pakai tel itu. Nah itu sesuai dengan yang ada di relief dan itu sesuai yang ada di cerita orang tua masyarakat kayak gitu. Jadi memang berawal dari itu. Kalau dari kelembagaannya sendiri, kayak ada nggak sih kelembagaan yang ikut mengelola desa wisata ini? Jadi kalau di BUMDes sekarang ya, BUMDes itu kan ada bagian-bagian sendiri. Di dalam BUMDes ada manajer Balkondes, terus ada pemasaran dan perdagangan, ada homestay, termasuk salah satunya manajer pariwisata. Di pariwisata ini di bawah BUMDes itu ada Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Cuman memang tidak semua desa, kan Borobudur ada 20 desa nih. Hampir 20 desa ini tidak aktif. Itu ada tapi seperti tidak ada kayak gitu. Dan kalau di Karanganyar pun seperti itu, lembaga di pariwisata ada BUMDes, di bawah BUMDes ada Pok Darwis, di lapangannya adalah Pok Darwisnya. Berarti kalau untuk masalah kelembagaannya sejauh ini sesuai ya? Masih berjalan. Terus Pak, mungkin untuk peran masyarakat desa Karanganyar sendiri terhadap pengelolaan desa wisata Karanganyar itu apa aja Pak? Jadi kalau di Karanganyar ini kan bukan desa wisata yang kita menyiapkan tempat untuk tiketing. Jadi nggak ada masuk, di dalamnya ada foto-foto, ada kegiatan outbound dan lain sebagainya, enggak. Tapi di desa Karanganyar ini lebih ke pusat edukasi. Jadi dari mulai berbagi dusun nih, ada 4 dusun tadi saya jelaskan di Ngadwinatan saja tahu. Jadi wisatawan mengikuti kegiatan membuat tahu. Di Ngadi 1 itu ada bambu. Jadi wisatawan membuat bambu yang sudah dipandu oleh masyarakat di situ, apalagi gerabah. Jadi kalau masyarakat itu jelas malah menjadi pokok utamanya desa wisata Karanganyar sebagai pertama trainernya, sebagai pemandu wisatanya, sebagai apalagi yang jualan itu. Jadi kan karena tadi banyak edukasi, banyak yang dibuat, banyak yang dijual dan banyak yang dibeli. Jadi garda terdepan adalah masyarakat dan imbas positifnya juga ke masyarakat. Jadi menerapkan society based tourism. Ya.
Kalau untuk ini masih keterlibatan masyarakat ya. Masyarakat. Kalau menurut Bapak nih ya Pak, perspektif Bapak, efektif apa sih Pak wisata ini buat masyarakatnya? Apakah benar-benar ini tuh udah jadi pemasukan utama mereka atau mereka malah masih mencari pekerjaan lain di selain sektor wisata? Kalau yang sudah terjun ke pariwisata sudah menjadi pokok, karena industri pariwisata ini industri yang sangat menjanjikan, apalagi di desa yang menjadi super prioritas di kawasan Borobudur. Dilihat dari wisatawan yang berkunjung itu saat ini malah lebih bagus, lebih baik daripada sebelum pandemi. Karena mungkin Borobudur sekarang nggak boleh naik ke atas, jadi wisatawan lebih banyak ke desa-desa. Berakibatnya dampaknya adalah lebih ke positifnya. Ya, galeri yang tadinya hanya hitungan jari kedatangan tamu, sekarang udah nggak cuma hitungan jari tapi memang udah bertubi-tubi, ya lebih banyak, dan pembelanjaan di situ meningkat. Jadi dari mulai pedagang keliling, terus ada homestay, ada makanan akomodasi seperti di tempat ini juga luar biasa. Tapi imbas dari pembatasan pengunjung di candinya sendiri juga. Iya, berdampak di sini. Kalau tadi kita udah sempat nyerempet atraksi wisatanya yang ada di sini ya Pak. Tapi kalau ada nggak sih Pak atraksi wisata lain selain? Mungkin selain membuat gerabah, harus membuat melihat produksi tahu. Iya, produksi tahu juga. Jadi kalau di Borobudur ini sekarang adalah di zamannya kolaborasi. Kita nggak bisa bergerak sendiri dalam desa wisata tanpa desa yang lainnya. Jadi kita sering sekali seperti sekarang ini yang paling tren adalah jeep dan VW. Jadi ketika wisatawan datang memilih paket yang ada di kita nggak bisa bergerak sendiri. 2 jam durasi jeep dan VW itu tidak cukup untuk hanya di desa Karanganyar. Jadi memang kita salah satunya adalah keliling dengan jeep VW tapi dengan desa-desa yang ada di sebelah, dengan destinasi-destinasi yang ada yang di sana, itu satu. Kemudian yang kedua, saat ini kita banyak sekali studi banding yang datang ke desa Karanganyar. Jadi yang tadi seperti maestro, seperti pemilik kerajinan itu menjadi narasumbernya, dan nantinya kegiatan yang praktek-praktek itu dia yang dibawa ke tempat satu ini. Ada lagi kesenian, kita ada berbagai kesenian, ada Dayak di Adi Sutopo, di depannya Mas orangnya ada Dayak Abang Ireng, Persadarimba, kemudian ada Konco Seswo, dan ada satu lagi ya Tari Gerabah. 4 ini kita gunakan sebagai welcome dance ketika ada tamu datang. Jadi memang kalau atraksi yang tadi membuat gerabah bambu itu kan hanya durasi singkat ya, 1 orang paling nggak setengah jam saja. Tapi dengan adanya pilihan paket yang bermacam-macam, atraksi yang bermacam-macam, salah satunya juga outbound, itu memperpanjang masa tinggal wisatawan. Ya, jadi memang kalau tadi disebutkan itu kan wisata unggulannya, cuman kalau dijabarkan lagi banyak sekali pilihan yang bisa dilakukan di desa Karanganyar. Kalau untuk amenitas Pak, seperti homestay itu pengelolaannya juga ada yang dari pemerintah kah atau masyarakat desa memberikan sendiri rumahnya untuk dijadikan homestay? Kalau di desa Karanganyar ini, kalau dari pemerintah total atau ada kurang lebih 19 homestay yang itu bantuan dari PUPR. Di PUPR, kemudian ada beberapa homestay pribadi yang memang rumahnya diperuntukkan untuk homestay, karena yang namanya homestay kan tempat tinggal yang memang berdekatan dengan pemiliknya ya. Terus kemudian amenitas yang memang unggul di sini juga ada Janur Bungalow yang kemarin menjadi penginapan terbaik nomor 3 se-Asia Tenggara. Terus di perempatan Gunden ke arah yang itu ya punya Pak Ento itu. Nah, sananya lagi punyanya Pak Bobi itu tempatnya keren banget, kalau buat anak muda itu cocok banget. Jalur apa tadi Pak? Janur Bungalow. Janur Bungalow bisa dicek Instagramnya juga. Itu milik pribadi. Itu milik pribadi masyarakat. Kemudian kalau yang berbintang ya
di sini ya Borobudur Hill itu ya kerjasama sama namanya Rio Febrian gitu. Jadi kalau hal-hal yang kayak Janur Bungalow, Borobudur Hill itu memang kalau tadi pribadi ya, dan Borobudur Hill itu milik apa ya, bisa disebut milik pihak luar gitu. Cuman memang dua ini memperkerjakan masyarakat di sini. Memang sudah menjadi kewajiban bahwa masyarakat kita akan dikerjakan di situ. Terus yang 19 homestay ini memang sampai saat ini dikelola oleh BUMDes. Tadi saya sebutkan di BUMDes ada unit homestay-nya. Jadi mereka juga berkewajiban untuk mempromosikan, memasarkan dan menjualkan homestay, dan dikelola satu pintu melalui BUMDes. Cuman di luar itu karena namanya juga PUPR dari pemerintah, saat ini mereka juga sedang didampingi oleh Kemenparekraf. Kebetulan tahun ini Karanganyar menjadi salah satu proyek pilotnya, percontohan untuk homestay dulu di Direktorat Minat Khususnya Kemenparekraf, didampingi sampai 3 tahun ke depan. Itu dimulai dari tahun ini. Oh. Ini itu masih berjalan. Berarti itu programnya Kementerian Pariwisata. Kemenparekraf. Kalau untuk menurut Bapak nih Pak, kalau untuk aksesibilitasnya kalau ke sini terjangkau nggak sih Pak? Selain bis besar terjangkau. Selain bis besar. Sangat terjangkau. Apalagi ya terjangkau sekali. Apalagi kedekatan dari Candi Borobudur, kalau pakai apa ya, motor 5 menit lah, mobil 10 menit ya, sekitar 3 km. Tapi kalau bis besar memang itu menjadi kendala. Salah satunya ini di depan kita ini nggak bisa bis besar masuk belum di bisa. sini. Jadi kita siapkan unit tambahan berupa odong-odong apa ya, kereta kelinci ya. Yang tadi Nah, itu mobil VW. Bukan, itu VW. Oh, yang panjang itu Yang ya? panjang. Panjang itu yang kereta itu Pak? Kereta. Oh, yang kereta. Kereta. Iya. Cuman kita belum punya. Kita tetap kolaborasi dengan desa sebelah untuk pengadaan itu. Jadi kalau ada bis besar paling enggak ke balai desa, berhenti di sana, terus diambil sampai ke sini atau ke tempat tujuan di Desa Karanganyar. Terus Pak, itu kan tadi kita udah bahas tentang atraksi, terus amenitasnya, terus aksesibilitasnya dari Desa Karanganyar ini sendiri. Terus dari pengelolaannya tuh pernah nggak sih Desa Karanganyar mendapatkan atau mengikuti atau mendapatkan penghargaan mungkin kompetisi desa wisata se-Indonesia atau apa itu? Kalau saya kemarin itu pernah ke Desa Wisata Kembi, itu kan juga salah satu desa wisata dengan homestay terbaik di Asia Tenggara. Nah tadi Bapak juga menyinggung tentang homestay terbaik nomor 3 di Asia juga. Nah, itu apakah pernah juga kompetisi seperti itu? Tahun 2021 itu ada anugerah desa wisata Indonesia ya, dari Pak Sandiaga Uno. Desa Karanganyar mengikuti waktu itu, dan 2021 baru tahun kemarin ya. Iya. Itu kita masuk ke urutan nomor 3 desa wisata terbaik berkembang. Kita waktu itu berkembang nih kan, kalau desa wisata ada ranahnya sendiri, ada tingkatannya sendiri. Kita juara 3 waktu itu se-Indonesia. Setelah juara 3 kita masuk ke 16 desa wisata berkelanjutan. Di tahun juga 2021 kita mengangkat tema itu edukasi wisata yang memang dari masyarakat dan berdampak langsung ke masyarakat itu apa ya, baru tahun kemarin hingga banyak sekali CSR yang datang ke kita untuk kerjasama. Salah satunya kemarin ada kegiatan festival gerabah, pasar budaya dan lain sebagainya. Itu dari melihat dari kita juara 3 desa wisata terbaik berkembang hingga masuk ke 16 desa, karena di Indonesia itu kalau tahun 2021 desa berkelanjutan itu kebetulan baru ada desa wisata Candi Rejo, sama lagi satu desa Bali itu apa namanya? Panglipuran. Kemudian ada tambahan muncul di 2021 16 desa wisata terbaik berkelanjutan, salah satunya Desa Karanganyar. Kalau masih tentang aksesibilitas, rencananya ke depannya itu kan tadi Bapak bilang bus nggak bisa lewat nih. Nah, ke depannya rencananya ada upgrading aksesibilitas ya? Itu tergantung pemerintah desa dan pihak terkait, karena kalau di desa wisata sendiri kita ranahnya bukan sampai situ, Cuman ke depan memang kita inginnya memperbanyak unit
Jadi bolehlah bis nggak bisa masuk ke sini atau ke desa. Kalau di Mas Bahkan masih bisa ya bis. Bisa. Tapi kalau di sini dan di Kelipoh berapa itu memang nggak bisa. Tapi kita akan membeli unit-unit baru. Contohnya tadi kereta, ETV juga kita udah punya berapa. Berarti lebih ke penunjangnya. Karena kalau jalan ini kan ini jalan provinsi ya. Ini sudah masuknya jalan provinsi, jadi itu ranahnya bukan. Tapi kalau saya kurang tahu di desa seperti apa, tapi besar harapan kami bahwa memang aksibilitas adalah salah satu yang utama di dunia pariwisata. Ya harapannya nanti ada tindak lanjutnya sih. Terus dari mungkin kalau melihat tadi ini udah termasuk desa jalan provinsi ya Pak. Ada nggak sih usaha dari Pok Darwis atau kelembagaan di Desa Karanganyar yang mungkin kayak mengajukan pelebaran jalan atau apa untuk menunjang dari desa wisata Karanganyar ini? Sejauh ini belum. Karena baik memang sini nanti dilebarkan, tapi kalau desa-desa sebelah karena berapa ada usulan kita ke desa sebelah juga dilebarkan sedikit, ternyata juga nggak bisa. Jadi kita tetap lebih ke meningkatkan SDM dulu daripada Untuk selanjutnya perawatan lingkungan di sini Pak. Ini menyangkut sustainable tourism. Pariwisata berkelanjutannya kan dalam 3 aspek, ekonomi, lingkungan, dan budaya. Nah, tadi kan kita udah dapat pemaparan informasi mengenai ekonomi dan budaya juga. Nah, lingkungan nih Pak, kita belum dapat informasi. Kalau menurut Bapak gimana pengelolaannya? Jadi di kita itu kan ada TPS 3R ya, yang memang mengelola sampah. Jadi setiap hari TPS 3R ini dengan karyawannya itu keliling memutar desa Karanganyar untuk mengambil sampah-sampah yang sudah dipisahkan oleh warga. Jadi baik itu sampah masyarakat maupun sampah dari hasil sisa tamu yang datang itu semua dikelola di TPS 3R ini. Dan khusus untuk lingkungan sendiri dari desa memang ada anggaran tahunan untuk ke situ. Jadi baik itu untuk merapikan jalan, merapikan tumbuhan atau memperindah lingkungan itu ada di situ. Kalau boleh tahu nih Pak, untuk kebijakan sama peraturan yang ada di Desa Wisata Karanganyar tuh gimana ya Pak? Maksudnya? Kan Kebijakan lebih ke wisatawannya sendiri sih Pak. Karena kan wisatawan itu termasuk stranger, termasuk kita nggak kenal. Tuh. Jadi ada kebijakan dan peraturannya sendiri. Di Desa Karanganyar peraturan itu lebih ke apa ya, kayak Balkondes nih. Balkondes punya peraturan tersendiri untuk menangani tamu wisatawan. Terus di destinasi galeri-galeri kayak di Bambu, terus di Gerabah itu ada sendiri. Cuman kalau di kita di lembaga pariwisata belum ada sama sekali, kecuali memang kemarin waktu pandemi ke CSN-nya. Nah, sekarang ya tetap masih ada protokolernya, tapi tidak seketat waktu itu. Di luar itu belum ada, saya tahu. Jadi tetap ada. Kalau untuk kita masuk ke profil wisatawan ya. Kalau biasanya nih Pak, profil wisatawannya itu yang berkunjung ke Desa Wisata Karanganyar ini, mereka kebanyakan dari daerah mana? Dari luar Jawa atau bahkan luar negeri? Iya. Itu random ya. Kalau kita bicara tahun ini saja, sebelumnya pasti random. Kalau tahun ini yang pertama itu asing itu lebih banyak dari Australia tahun ini. Australia, karena kemarin kita pernah ngobrol beberapa kali dengan tamu, itu ada visa khusus. Ada apa ya di sana ada pembukaan setelah lockdown, dibuka ya Australia, kemudian ada visa khusus ke Indonesia yang katanya lebih ramah untuk wisatawan dalam hal budget. Itu satu dari Australia kalau asing. Kalau yang lokal itu kebanyakan dari Jabodetabek tetepan. Cuman itu hampir seimbang dari luar pulau seperti di Kalimantan dan sebagainya. Kalau yang tahun ini lah ya. Tapi kalau tahun sebelumnya karena memang wisatawan ini random ya, tidak bisa diprediksi. Tapi kalau yang bukan data sih ya. Kalau yang sering kita temui memang yang kalau asing dari Australia, kalau yang lokal dari itu Jabodetabek. Masih satu Jawa.
masuk ke Jawa. Mungkin rata-rata kunjungan wisatawan per hari atau per bulan atau per tahun itu berapa ya Pak kira-kira? Wisatawan, Iya. kalau kita sebutkan aja hari Sabtu atau Iya. Minggu itu sehari itu ibaratnya ini kan lagi tren VW ya, masih Iya. dalam bentuk tren VW. Itu kita ada 3 galeri, itu dari pagi 30 kali 10 ya, kalau 50 kali 4 berapa Mas? 50 kali 4 200 ya. ya. Ya mungkin kalau di dusun sendiri sekitar 200. Kalau di Balkonde sendiri, karena kalau Sabtu Minggu biasanya ada bookingan ya, bookingan itu ya kurang lebih sekitar angkanya 100-an ya, jadi sekitar 300 lah dalam Sabtu Minggu ya. Anggap aja seminggu naik turunnya hanya 50 lah. Oke, itu untuk seminggu ya Pak. Mungkin melihat dari data jumlah tadi, berapa sih Pak kapasitas untuk kunjungan dari desa wisata Karanganyar sendiri? Waduh, Berapa ya kira-kira? berapa ya? Kalau kapasitas ini sebenarnya kalau grup kita bikin maksimal 200 orang. Oh, 200 orang. Sekali kegiatan ya, sekali kegiatan. Dalam artian kalau contoh di sini aja ya. Di sini kalau di atas ini enaknya 70-an, di bawah itu enaknya 40-an, di situ 30-an. Kalau di sini aja loh ya. Kalau di desa itu kan karena kita bisa pecah wisatawan ya. Misalkan di Gunden sekian, di Gerabah sekian, di ini sekian itu. Tapi kalau fleksibel dalam satu kali kunjungan, grup 1 itu maksimal 200. Mengenai kapasitasnya sendiri nih Pak, pernah nggak sih desa wisata Karanganyar ini mengalami pengunjung? Overload. Jadi banyak banget, suatu hari banyak banget. Jadi kayak kesusahan ya. Karena seringan itu kemarin setelah memang benar-benar pandemi itu habis pandemi, ya itu sampai macet di dusun Gerabah itu, nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. VW, jeep, terus waktu itu lagi banyak skuter itu. Iya, skuter. Itu sampai nggak bisa keluar masuk. Apalagi kalau ada rombongan seperti makrab, terus ada dari sekolahan-sekolahan yang datang ke situ. Itu biasanya susah karena kita pakai bis, pakai bis, kita nggak ada tempat parkir khusus bis. Terus kalau VW itu emang ada tempat parkir, cuman karena untuk aksesibilitas biar setelah selesai mudah keluar, itu keluar masuknya jadi padat. Karena kalau VW di sini tuh sekitar di kawasan Borobudur itu saat ini 200-an ya. Jadi kalau sekali masuk rombongan ke desa Karanganyar itu khususnya Gerabah Sabtu Minggu itu waktu itu pusing ya. Jadi emang weekend paling. Ya weekend paling ya. Sering ya Pak? Sering kalau itu weekend. Sampai saat ini Sampai saat ini masih sering. Kalau dari kegiatan wisata di desa wisata ini, ada nggak sih kayak gangguan yang dialami sama masyarakat sekitar karena adanya aktivitas di tadi kan Bapak sering terjadi overload. Ya, karena ada macet juga mungkin. Kalau gangguan sih lebih ke tidak ya, karena kebanyakan pelaku wisata baik itu hanya sebagai pedagang yang targetnya adalah wisatawan, jadi malah seneng walaupun akses keluar masuknya susah, cuman tetap bisa. Cuman kalau dari segi gangguan tidak. Mungkin dari sikap wisatawannya sendiri atau mungkin mereka perilakunya membuang sampah sembarangan atau bahkan turis asing jadi mempengaruhi kehidupan masyarakat desa atau gimana? Lebih ke enggak, karena contohnya saja ya, saat ini tuh pemandu atau trainer-trainer itu lebih seneng untuk lebih bangga ketika kita memunculkan identitas diri. Ini loh orang Jawa seperti ini, kayak gini. Jadi malah kita sekarang di posisinya counter attack. Ketika dulu ada ketakutan bahwa tradisi atau kebiasaan kita akan terpengaruh. Sekarang itu counter attack-nya. Jadi kita mengasih tahu lah inilah kita, dan itu menjadi nilai positif bagi wisatawan yang datang. Jadi sejauh ini belum ada untuk gangguan itu. Berarti masyarakat juga masih welcome dengan sangat wisatawan. welcome sekali. Masih ramah ya. Masih ramah. Ya. Ini kalau kasusnya di desa wisata Baduy itu kan mereka udah
nggak mau terkontaminasi dengan wisatawan lagi karena mereka iya itu sempat terangkat jadi masalah juga jadi masalahnya. Setidaknya ada kasus nggak sih Pak kayak wisatawan gitu? Enggak ya? Wisatawan seperti mereka mungkin bahasanya agak terlalu tidak sopan atau pakaiannya seperti itu. Iya sih pakaiannya. Karena apa ya, sejauh ini kalau tamu wisatawan itu selalu ada pemandunya, baik itu dari awal mereka datang sampai akhir. Jadi kalau saya sendiri belum pernah melihatnya ya gangguan dari wisatawan ke ini. Berarti adanya pemandu itu sendiri cukup efektif untuk sangat efektif. Mungkin kayak mengatur perilaku atau menjaga perilaku dari pengunjung ya Pak. Salut sih Pak sama trainer dan desa wisata Karanganyar. Tapi saya pengen tahu dong Pak, pemberdayaannya gimana? Mereka dapat dari mana? Apakah udah secara mandiri memposisikan diri buat ketemu dengan wisatawan sehingga wisatawannya bisa diatur seperti itu? Atau ada pelatihan khusus? Iya, atau ada pelatihan. Jadi kalau yang tadi pemandu itu bukan hanya desa Karanganyar ya, tapi lebih ke kawasan. Kawasan itu banyak sekali pemandu yang membantu baik itu di desa Karanganyar maupun saat berkeliling di kawasan. Kalau khusus untuk SDM-nya, pemberdayaannya, karena tadi kita beberapa kita menjuarai tingkat nasional, banyak sekali, apalagi di Borobudur yang dimana pemerintah pusat itu sedang tanda kutip bersaing untuk mengembangkan Borobudur dengan caranya masing-masing. 5 destinasi utama kan? 5 destinasi utama, sehingga salah satu yang salah satu juga yang diprioritaskan adalah pemandu wisatanya. Jadi ya banyak sekali pelatihan terkait SDM itu, baik itu dari pemerintah pusat atau dinas provinsi, dinas kabupaten yang mengadakan di masing-masing desa, salah satunya desa Karanganyar. Sampai saat ini pun sertifikasi gratis tingkat nasional ya. Nah, BNSP itu baik itu untuk tour leader, tour guide ataupun bahkan kayak Balkendes ini waiter, helper dan lain sebagainya itu gratis dari pusat. Kalau bayar kan saat ini lumayan ya, berapa ya, 3,5 ya, itu pun gratis kalau dari itu. Cuman memang kalau SDM sendiri, pemandu wisata di Karanganyar itu belum dikatakan banyak yang memang sudah standarnya pemandu wisata, karena SDM yang kita itu masih lulusan SMP, SMA. Ya, akademisi itu bisa dihitung jari. Semoga Mas Farhan ini segera lulus. Bisa amin. Harapan putra daerah. Masih sangat kurang ya. Kalau kita boleh hitung orang yang pegiat wisata itu sekitar 10-20 orang. Kalau pemandu yang sudah bersertifikat nasional itu kita baru ada 3 orang. Kalau pemandu bahasa asing itu baru ada sekitar 2 orang. Jadi kalau di kita itu masih sangat kurang sebenarnya, dan itu masih sangat menjanjikan untuk masyarakat yang daripada keluar kerja di sana-sana, kita bisa bekerja di industri pariwisata yang luar biasa menjanjikan. Jadi rumah sendiri. Ya. Mungkin itu juga menjadi salah satu PR pengembangan. Masih sangat PR. Mungkin kalau melihat dari barusan yang Bapak jelaskan tentang minimnya mungkin kontribusi masyarakat ya Pak tadi, apakah penyebab dari hal tersebut karena kurangnya sosialisasi atau apa? Jadi kalau di desa itu mentalitasnya adalah hal yang utama. Jadi kadang memang orang itu sulit untuk mencoba, diajak itu kadang masih malu. Sedangkan kalau kita ingin terjun di suatu hal itu memang langkah pertama adalah berani dulu. Lalu kita edukasikan dari 10 orang mungkin 2-3 orang yang bisa menghasilkan dari situ. Dan itu karena industri pariwisata ini bukan instan. Maksudku banyak SDM yang ada di desa itu kawasan Borobudur yang hasilnya itu inginnya instan. Makanya orang-orang yang mentalnya kuat cuman
pengen hasil yang instan itu tidak terjun di pariwisata, mereka lebih memilih bekerja di industri perkantoran atau pabrik yang notabene mereka hari itu bekerja, mereka itu dapat hasil. Sedangkan kalau industri pariwisata itu kita kan ada pemasaran dan penjualan ya. Kita bergerak di pemasaran itu belum tentu dapat hasil. Baru kita dari tamu yang datang penjualan yang dapat baru dapat hasil. Cuman kadang kita ya bilang penjualan ini bahkan bisa hasil yang didapat dari satu tamu bisa menghidupi 1 bulan itu, cuman karena belum itulah. Iya, money oriented. Jadi dampaknya itu. Juga ini pengembangannya, perbekalannya untuk masyarakat juga nggak lepas dari pemerintah gitu. Nggak lepas. Kalau dari akademisi mungkin adakah Pak? Maksudnya akademisi berarti pelatihan dari mungkin universitas kita juga pernah atau universitas khusus pariwisata mungkin. Kalau dari struktur pariwisatanya itu, kelembagaannya itu, pihak akademisi itu bertugas untuk memberikan pelatihan sih Pak, kalau yang kita dapatkan waktu itu. Kalau beberapa kegiatan akademisi yang di Karanganyar itu lebih ke contoh ya di bambu, jadi peningkatan kapasitas modernisasi bambu, pemasaran bambu di Gerabah pun kayak gitu, nanti kapasitas untuk lebih ke produknya, bukan ke dunia pariwisatanya. Jadi ya harapan kami memang saat ini sih kita lebih kayak sekolahan kan Karanganyar ada 2 ya, MI sama SD. Contohnya pengrajin gerabah itu sekarang sudah di ambang kecemasan. Maksudku pengrajin itu orang sepuh, orang yang sudah berusia lanjut 40 ke atas dan perempuan gitu. Sedangkan kalau yang 40 tahun ke bawah itu jarang, apalagi yang milenial itu masih hanya baru sekitar 9 orang. Jadi di SDMI itu kita ada, kemarin sih SD yang sudah berjalan, kita ada kelas khusus untuk seluruh murid perempuan itu diwajibkan untuk bisa membuat gerabah. Nah, pengennya sih juga seperti itu di industri pariwisata, bukan hanya Gerabah. Iya, gerabah, tapi lebih ke SDM-nya, mentalitasnya di dunia pariwisata. Bapak itu mohon maaf, laptopnya nggak kena air. Oh iya, coba ya. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Kalau dari strategi promosinya itu gimana ya? Apa lewat media sosial atau ada media lain? Jadi tadi ya, kalau kita tuh punya 2 hal. Jadi yang pertama adalah pemasaran. Kita gunakan media sosial, pemasaran Instagram dan Facebook fanpage itu untuk mengenalkan wisatawan. Kita juga menggandeng, saat ini masih bekerja sama dengan Atorin. Di bawah Atorin pendananya Adi Ravinen yang masih berlanjut di Instagram Desa Wisata Karanganyar. Di penjualannya kita pakai websitenya karanganyarborobudur.com. Cuman karena keterbatasan karena sekarang itu semakin kita modalnya besar, semakin kita dapat untung yang besar. Maksudku, ketika Karanganyar Borobudur ini memang dikelola dengan baik di dalamnya, dan setiap harinya kita merogoh kocek untuk iklan, itu pasti akan banyak tamu yang datang. Karena kalau kayak saya sendiri kan bekerja di industri pariwisata tapi lebih ke kawasan. Dan teman-teman menggunakan website dan media sosial juga, tapi juga mempergunakan iklan, sehingga tamu itu setiap harinya datang terus. Nah, begitupun yang diinginkan di Desa Karanganyar, cuman karena modal yang kurang besar dan SDM yang tahu tentang digitalisasi berkurang, jadi ya masih belum maksimal. Cuman sampai saat ini banyak wisatawan yang menginap, yang datang itu juga melihat dari Instagram dan website. Nggak jauh-jauh dari media sosial. Ya, malah harus wajib. Untuk balik lagi ke atraksi Pak. Belum puas nih. Ya. Kedepannya apakah ada rencana buat upgrading atraksi, penambahan atraksi? Pasti. Karena
semakin lama wisatawan berada di sini, semakin banyak dampak perekonomiannya untuk masyarakat. Yang tadinya nginep cuma 2 hari, jadi 4 hari, 5 hari, kayak gitu kan. Long of stay. Jadi salah satu yang kita lakukan adalah ide kreatifnya untuk saat ini yang sering kita hal baru dan sudah mulai banyak diminati, banyak tamunya itu adalah cooking competition. Jadi kita mengadakan kegiatan lomba masak untuk grup-grup yang ada di luar sana. Baru beberapa hari yang lalu itu dari PPM 2 tapi yang di Untidar. Jadi PPM-nya apa ya? Singkatannya pertukaran mahasiswa mandiri atau apa ya? Pertukaran pelajar gitulah. MBKM itu? MBKM. PPM dia bilangnya. PPM 2022. Jadi pertukaran pelajar itu dari berbagai universitas di Indonesia itu kemarin juga cooking competition. Kemudian sebelumnya juga Bank BTN Pusat cooking competition di sini. Jadi pada intinya memang hal-hal seperti itu menjadi bukan kebosanan karena wajib sih. Cooking competition itu juga hal baru yang baru kita buat dan ternyata positif juga feedbacknya dari wisatawan. Ya, hal-hal seperti itu yang kita selalu coba lakukan, harus kita lakukan sehingga mereka tadi long of stay di sini. Dapat masukannya lebih banyak lagi. Jadi tetap akan ada upgrading wisata ya Pak. Pasti ada. Ini dari yang ditanyakan Intan tadi tentang penambahan atraksi ya Pak. Tapi dari saya ya Pak, dari warga lokal sendiri ya Pak. Saya kan melihat ya Pak, terjadi kayak agak ketimpangan ya Pak antar atraksi. Mungkin dari dusun sana, dusun sini. Terus mungkin adakah solusi untuk setidaknya menyeimbangkan untuk kunjungan ke tiap atraksi Pak? Jadi kalau tahun ini baru sebulan yang lalu kita mengusulkan untuk kegiatan duduk bersama untuk pegiat wisata. Tujuannya adalah ketika memang yang sudah banyak tamu ini membagikan ilmunya ke yang belum banyak tamu, karena yang terpenting adalah actionnya, ya kan? Kalau actionnya kan kalau Gerabah ini karena sudah prosesnya dari 2007 sampai 2013 itu berapa tahun? 6 tahun ya, 6 tahun di prosesnya. Jadi pengennya sih yang sudah berjalan ini membagikan ilmunya. Bagaimana sih bersabar 6 tahun untuk menghasilkan yang saat ini. Dan itu kemudian di awal tahun besok ada kegiatan duduk bersama Sarasian rutin lah sebulan sekali bagi pegiat wisata. Selain untuk membagi ilmu juga untuk tadi upgrading kegiatan yang ada di sini. Itu dilaksanakan kemungkinan tahun depan karena baru kami usulkan untuk didampingi oleh desa di bulan kemarin, akhir bulan kemarin. Ya karena salah satu desa wisata yang baik itu jadi contoh buat desa wisata yang lain. Iya. Kembali lagi nih Pak, saya yang wisatawan nih Pak. Untuk wisatawan itu untuk pemandunya itu kebanyakan dari orang warga lokal sini. Kalau ketika tamu yang dari desa wisata memang dari sini, cuman karena tamu kita bekerja dengan kolaborasi dengan kawasan, itu dari kawasan lain, dari desa-desa yang lain, karena di sebuah asosiasi seperti agen ABCD itu punya pemandunya masing-masing yang memang mereka pemandunya dari warga kawasan Borobudur, warga lokal. Kalau yang di kita baru tamu yang ada di kita itu baru kita yang mandu, beberapa tamu yang keluar juga berapa, tapi masih saja kurang sampai saat ini. Ditunggu kelulusannya. Santai. Amin. Ada yang bertanya? Untuk ini pembagian homestay-nya Pak. Ya. Untuk gimana sih pengelolaan pembagian homestay-nya buat misal nih saya mau nginep di sini, terus kan saya nggak tahu mau ditempatkan di mana gitu, apakah cara melodi akan ada pembagiannya itu rata nggak sih, adil nggak sih gitu? Ada dua hal. Yang pertama kan bekerja sama dengan leads atau apa ya, makanya itu dia yang
mengakomodir untuk di Traveloka, Booking.com dan Agoda. Nah itu tergantung wisatawannya mau memilih homestay yang mana. Tapi kalau yang langsung, yang offline itu sebenarnya jarang, karena ketika memang sini full baru dilempar ke yang ready. Jadi kan ada grup apa ya, WhatsApp lah, grup WhatsApp yang bersihkan 19 homestay itu. Nah, setelah homestay itu baru nanti kalau yang ready kita masukkan tamunya. Karena sampai sejauh ini nggak hanya di Desa Karanganyar sih, di kawasan Borobudur dari segi amenitas di homestay-nya itu masih kurang cukup, dari mulai toiletnya, terasnya dan sebagainya itu kalau dibilang standarnya masih kurang. Cuman karena memang harus terjun mulai dari situ ya mau nggak mau. Ya mungkin kedepannya juga buat PR juga. Ya Pak, untuk mungkin saya kembali ke kerjasama antar desa mungkin ya Pak. Bapak kan tadi sudah menjelaskan untuk kerjasama antar desa sendiri terkait tentang pengadaan kereta tadi ya Pak. Ya. Yang mungkin paketnya berkeliling beberapa desa gitu. Mungkin ada nggak sih kerjasama yang kedepannya akan dilakukan dengan desa lain selain tadi? Kedepannya saat ini Pak Lurah sendiri sedang melobi di Pujon Malang untuk pemaksimalan lingkungan di sini. Jadi nanti lingkungan di kawasan Desa Karanganyar ini akan disulap menjadi ramah bagi, sekarang kan itu ramah berkendara ya, ada di dalam FKL itu. Besok pengen ramah wisatawan dari segi lingkungannya, jadi enak dilihat, di mana-mana bisa menjadi spot foto dan nyaman itu kedepannya. Tapi kalau saat ini kita sedang bekerja sama di BUMDesnya, itu ada kan namanya BUMDesma, BUMDes bersama dengan desa-desa yang lainnya. Itu yang pertama pengadaan ETV, karena ETV yang ada di kawasan Borobudur itu kebetulan kan ada 2 yang memang dari warga Desa Karanganyar ya, itu unitnya masih sekitar 50-an. Kalau tamu banyak itu masih sok kurang, jadi BUMDesma sedang bekerja sama untuk pengadaan ETV. Kemudian yang baru banget ini BUMDesma sedang bekerja sama karena Candi Borobudur kan mau dibuka nih besok, rumornya di bulan Januari itu nanti boleh wisatawan sampai atas buka, tapi nggak boleh sampai naik. Iya. Besok di Januari itu boleh naik sampai ke atas dengan pembatasan 1 hari itu 1.200 pengunjung, dan diwajibkan untuk menggunakan alas kaki dari sandal khusus. Ya. Di setiap desa itu diwajibkan untuk bisa membuatnya, karena 1.200 hari kan berarti sehari butuh 1.200 sandal. Itu satu kali pakai ya? Satu kali pakai, 1.000 karena nanti boleh dibawa pulang gitu. Satu hari 1.200, bagi nanti desa-desa ini yang dikelola oleh BUMDes akan membuat sandal itu. Bukan hanya dibeli tapi juga menjadi atraksi daya tarik wisata di tempat pembuatannya. Itu yang jadi pembuatannya itu di tiap desa ya Pak? Tiap desa. Tapi digunakan pas di candi? Candi. Nanti Desa Karanganyar juga ikut. Kemarin sudah ada sosialisasi untuk terkait hal itu dan penunjukan warga yang memang punya kemampuan untuk di pembuatan sandal. Jadi nggak cuma Karanganyar doang ya Pak? Semua. Itu seperti penjudian sih, besok yang akan berhasil desa mana kan belum tahu, cuman semuanya wajib mencoba. Ini sudah target taktik promosi ya Pak ya. Tapi sebenarnya kalau alas kaki itu tuh ngaruh nggak sih Pak kalau ke candinya itu? Sangat berpengaruh. Jadi kenapa kemarin Candi Borobudur itu ditutup? Salah satunya kalau kita melihat pas tangganya itu kan tangganya sudah berbentuk ini ya, dengan alas kaki yang tidak berdampak pada batu itu, maka ya salah satu penyebab Candi Borobudur ditutup kan bisa ada jawab solusinya. Salah satunya yang mungkin pengrokok itu juga kadang membuang puntung rokok enggak di tempat yang mudah diambil. Saya juga nggak tahu kenapa kalau buat rokok tempat-tempat yang sempit deh. Terus kalau anak sekolah permen karet, pulpen, vandalisme gitu yang sering, makanya dampaknya ditutup kemarin. Nah, sandal adalah salah satu solusi ketika batu itu
apa namanya ya kalau batu sampai erosi. Erosi ya, erosi. Korosi. Ya, Ya itu solusinya. berarti itu sandalnya ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan, Oh. sangat ramah lingkungan. Ya, jadi alhamdulillahnya juga berdampak positif Iya. bagi desa di sekitarnya. Kalau ngomong-ngomong tentang pengembangan wisatanya nih Pak, pernah ada nggak sih investor asing masuk ke sini? Investor asing itu asingnya gimana? Bisa asing dari luar negeri atau dari daerah luar pulau Jawa gitu. Kalau investor itu lebih ke pemerintahan sih. Kayak bank ini, bank apa ini namanya? Balkondes ini kerjasama dengan BUMN Bank Tabungan Negara. Kemudian ada di sebelah sana itu ada Nujiwa. Sekarang belum aktif, masih sudah vakum sih sebenarnya. Itu kerjasama dengan UNESCO. Galeri deh Pak. Galeri kerjasama UNESCO dan beberapa pemandu dan beberapa industri itu juga merupakan dampingan UNESCO. Ada di Karanganyar. Kemudian kalau kegiatan nih kemarin itu ada festival gerabah yang kelima, itu juga dari investor pendanaannya dari Kementerian Kebudayaan dan dari UNESCO dan berhubungan sebelumnya kayak gitu. Salah satu yang itu ramah berkendara itu juga dari Adira Finance. Terus media sosial yang dikelola itu juga dari Atorin. Jadi seperti itu kalau ke investornya. Cuman kalau menjadi menjadi destinasi wisata yang dibangun oleh investor Belum. Berarti itu lebih ke pemerintah. Kalau swasta Belum. belum. Tapi sebenarnya desa wisata Karanganyar ini open nggak sih Pak buat Sangat open. Swasta ada, tapi lebih ke lingkungan 1 RT. Itu dibikin menjadi peradaban gerabah yang bisa dunia malam juga. Maksudku malam itu diperhias sebaik mungkin, itu masih berjalan. Tapi investornya ini dari sini, aku lupa namanya apa ya. Apa kita namanya? Ada di situ. Tapi sangat-sangat open karena yang tadi namanya desa wisata, namanya pariwisata itu semakin kita banyak berkolaborasi, semakin berhasil kita. Jadi ini juga salah satu PR buat pengembangan ke depannya. Betul. Bekerja sama dengan kelembagaan atau stakeholder yang lain. Teman-teman ada tambahan pertanyaan? Udah cukup aman? Aman. Oke Pak, terima kasih Terima kasih. banyak atas waktunya, kesediaannya. Sama-sama. Semoga bisa membantu.